Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar Transkes KPPN Liwa, sebuah podcast yang dibangun untuk memberikan informasi dan edukasi kepada mitra kerja dan masyarakat seputar peran-peran strategis KPPN Liwa dalam pelaksanaan APBN. Selamat mendengarkan Transkes kali ini ya. Ngomongin peran-peran strategis dalam pelaksanaan APBN nih, kali ini kami sudah menghadirkan seksi pencairan dana dan manajemen satker. Kita sapa dulu ya dua wanita tangguh yang ada di sebelah saya. Halo, selamat sore Ibu Sumiati dan Mbak Saras. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Mbak Rahma. Apa kabar juga Mbak Rahma? Alhamdulillah, baik juga nih Bu. Wah, dari jawabannya nih masih sangat terdengar semangat ya. Artinya meski sudah menghadapi akhir tahun anggaran 2021 yang super padat, alhamdulillah semangat dan sehatnya tetap bisa terjaga ya Bu. Oke, kali ini mungkin kita nggak akan bahas proses pencairan dana secara keseluruhan ya, karena sudah disinggung pada beberapa podcast edisi sebelumnya. Nah, mungkin dari Bu Sumi nih, kira-kira kita mau bahas apa hari ini? Untuk Transkes hari ini kita akan membahas tentang IPA Mbak Rahma. Oke, menarik nih. Kayak siapa sih yang nggak tahu IPA ya kan? Khususnya Bapak Ibu pendengar Transkes yang memang mitra kerja KPPN Liwa. Pasti sudah nggak asing ya dengan kata IPA. Nah, untuk merefresh kembali nih ingatan para Bapak Ibu tentang IPA dan mungkin untuk meluruskan pemahaman terkait IPA juga ya Bu Sumi. Dari Bu Sumi bisa dijelaskan lagi nih sebenarnya IPA itu apa sih? Oke Mbak Rahma, jadi IPA itu atau indikator pelaksanaan anggaran yang merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku DUN, yang mana IPA itu digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara atau lembaga. Jadi dengan IPA ini kita bisa menilai nih bagaimana kualitas dari pelaksanaan belanja negara atau pengelolaan keuangan APBN, satker, Bapak Ibu sekalian ya, para pendengar Transkes KPPN Liwa. Jadi mitra kerja KPPN Liwa ini mereka pengelola keuangan APBN, atau lebih kerennya adalah bahwasanya untuk mewujudkan belanja KL yang berkualitas, lebih baik atau spending better dan sesuai dengan tata kelola yang baik atau good governance. Maka IPA ini sangat penting ya untuk ukur kualitas mereka. Baik, jadi pelaksanaan anggaran itu nggak bisa sembarangan ya Bu Sumi, karena semuanya terukur dan terlihat kualitasnya melalui IPA ini ya Bu. Oke, abis ini boleh ya Bu ya sekalian dijelaskan kepada para pendengar kita sebenarnya apa aja sih yang diukur atau dinilai dalam perhitungan IPA ini? Nah, untuk pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran ini diukur dari 4 aspek. Nah, tentunya 4 aspek itu apa saja? Nanti dijelasin sama Mbak Saras. Monggo Mbak Saras. Oke, betul sekali nih Bu Sum. Jadi IPA ini terbagi menjadi 4 aspek ya. Yang pertama adalah pengukuran dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan. Kemudian ada kepatuhan terhadap regulasi, yaitu terkait bagaimana kepatuhan KL terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Selanjutnya ada efektivitas pelaksanaan anggaran, dan yang terakhir yaitu efisiensi pelaksanaan anggaran. Nah, masing-masing aspek ini terdiri dari beberapa indikator yang nantinya akan dihitung dan diakumulasikan menjadi nilai IPA untuk masing-masing satker, seperti itu. Baik, jadi dari keempat aspek tadi masing-masing punya indikatornya tersendiri ya. Berarti total indikator pada IPA itu ada berapa ya? Kalau dihitung totalnya kurang lebih ada 13 indikator ya Bu Sum. Betul. Dan masing-masing indikator tersebut ada bobotnya tersendiri. Kemudian dari ke-13 indikator ini nantinya akan dihitung dan disajikan dalam skala perhitungan IPA untuk beberapa kategori. Jadi untuk nilai IPA yang lebih dari 95 atau sama dengan 95 bisa dikategorikan sebagai nilai yang sangat baik. Kemudian untuk skala 89 sampai dengan 94 masuk dalam kategori nilai yang baik. 70 sampai dengan 89 masuk dalam kategori cukup, dan untuk nilai IPA yang kurang dari 70 termasuk dalam kategori nilai IPA yang kurang, seperti itu. Wah, jadi bisa dibilang IPA ini kayak rapotnya satker ya.
ada nilai-nilainya gitu. Bedanya IPA ini nggak bisa diremedial ya Bu So, harus diupayakan bagus terus nih nilainya. Oke, ngomong-ngomong nih untuk indikator dan bobotnya sendiri, tiap tahunnya tuh selalu sama atau berbeda-beda ya? Betul sekali Kak, jadi IPA ini kan diperhitungkan secara triwulan ya. Jadi IPA ini ya ibaratnya kayak merit rapor gitulah. Untuk bobotnya sendiri tiap tahun berbeda-beda ya, tapi tidak terlalu signifikan sih perbedaannya. Pembobotannya juga menyesuaikan dengan kondisi masing-masing tahun. Misalnya untuk capaian output nih, di tahun 2019 caput tidak dimasukkan ke perhitungan IPA. Tapi kemudian pada tahun 2020 jadi diperhitungkan seperti itu. Bahkan di tahun 2021 ini justru bobot untuk capaian output menjadi yang paling besar. Mengapa capaian output memiliki bobot terbesar? Karena orientasi APBN kita adalah outputnya. Sejauh mana kemanfaatan dari belanja negara itu bermanfaat untuk menuju Indonesia maju, Indonesia tumbuh. Seperti itu kira-kira. Kata Pak Presiden Jokowi harus ada delivery result-nya. Wah, menarik banget ya tadi itu penjelasannya. Tapi aku jadi penasaran nih sebenarnya. Mungkin tadi sudah disinggung di awal ya Bu Sumi, kalau IPA ini untuk mengukur kualitas. Tapi sebenarnya ada nggak sih tujuan yang lebih luas dari penilaian IPA itu sendiri? Dan mungkin Bapak Ibu pendengar sekalian juga pengen tahu ya. Ayo pada kepo nggak nih Bapak Ibu pendengar? Oke, boleh dijelaskan oleh siapa nih? Bu Sum lagi ya. Jadi kita nih adalah instansi pemerintah sebagai pelaksana teknis kementerian atau lembaga yang dialokasikan APBN dalam bentuk daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang selama ini Bapak Ibu sudah kenal ya DIPA itu apa. Nah, DIPA ini kan telah disetujui oleh DPR. Istilahnya kita udah dapet nih uang dari anggaran nih dari rakyat ya, karena DPR itu wakil dari rakyat. Jadi sudah seharusnya kita mempertanggungjawabkan dana yang kita terima itu dong, pastinya harus kita pertanggungjawabkan gitu ya. Tentu pertanggungjawaban itu seperti apa? Tentu harus diukur dari bagaimana kinerja anggaran yang kita kelola, setiap rupiah yang kita keluarkan itu dipakai untuk apa saja, seperti itu. Jadi alasan konkretnya IPA ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagai BUN. Jadi Menteri Keuangan kan sebagai bendahara negara nih, maka Menteri Keuangan menetapkan PMK nomor 195 tahun 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara atau lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai BUN. Dan oleh Ditjen Perbendaharaan gitu ya, sebagai kuasa BUN, wakil dari Menteri Keuangan telah menetapkan Per 4 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara atau lembaga yang tujuannya adalah memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Nah, untuk penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik itu apa saja sih yang dinilai? Yang dinilai dari penyerapan anggarannya atau realisasi anggarannya, penyampaian data kontraknya, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, kebijakan dispensasi SPM gitu ya. Kemudian untuk mendukung manajemen kasnya, kan akuntabel ya dari manajemen kasnya melalui diukur dari pengelolaan UPT-UP-nya, revisi DIPA-nya, renkas atau rencana penarikan dananya, deviasi halaman 3 DIPA, rencana bulanan penarikan, deviasi halaman 3 DIPA itu, dan juga dari retur SP2D. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang bisa dilakukan melalui penyampaian LPJ bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja Mbak Rahma, itu ya komponen-komponen dari IPA. Baik Bu Sum. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita tentang IPA, bisa dijelaskan nggak nih masing-masing aspek tersebut itu seperti apa dan indikatornya itu apa aja? Atau bahkan cara perhitungannya juga bisa dijelaskan kali ya? Mungkin kali ini oleh Mbak Saras ya, silakan Mbak Saras. Jadi yang pertama tadi sudah disebutkan ya oleh Bu Sum bahwa yang dinilai dari sebuah IPA salah satunya dari aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran yang merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, indikator yang termasuk dalam
deviasi halaman 3 DIPA, dan pagu minus. Lalu, perhitungan untuk 3 indikator ini bagaimana? Saya akan jelaskan dari revisi DIPA terlebih dahulu ya. Jadi, revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang ditetapkan oleh Satker dalam periode 1 triwulan. Nah, untuk revisi DIPA sendiri di tahun 2021 ini bobotnya adalah 5%. Kemudian untuk deviasi halaman 3 DIPA dihitungnya berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana bulanan. Dan untuk pemutakhiran RPD pada halaman 3 DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat dilakukan pada hari kerja ke-10 tiap awal triwulan. Sedangkan untuk indikator pagu minus dihitung berdasarkan rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA. Pagu minus sendiri merupakan realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun. Oh iya, untuk indikator deviasi halaman 3 DIPA dan pagu minus ini di tahun 2021 masing-masing bobotnya juga 5%, sama seperti bobot pada indikator revisi DIPA. Oke, lengkap banget ya untuk penjelasannya dari aspek yang pertama ini. Kemudian untuk aspek yang kedua nih, gimana nih Mbak? Bisa dijelaskan selanjutnya mungkin? Oke, lanjut ke pembahasan aspek yang kedua ya Kak. Tadi sudah dijelaskan ya dari sisi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggarannya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan aspek yang kedua, yaitu terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran tentunya. Untuk indikatornya sendiri, di sini ada 4 indikator, yaitu data kontrak, pengelolaan PTUP, LPJ bendahara, dan dispensasi SPM. Kita bahas dulu mulai dari penyampaian data kontrak dulu ya Kak. Boleh. Jadi, data kontrak ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Untuk kontrak sendiri, batas waktunya adalah 5 hari kerja ya Bapak Ibu sekalian, 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak. Untuk data kontrak yang masuk perhitungan IPA, yaitu kontrak dengan nilai di atas 50 juta dan kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak. Selanjutnya, ada indikator pengelolaan UPTUP ya Kak. Nah, untuk UPTUP ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban PTUP tunai tersebut. Jadi untuk UPTUP ini kan ada batas waktu jatuh temponya ya, 1 bulan gitu ya. Dalam tempo 1 bulan tersebut, Satker sudah harus mengajukan GU atau PTUP-nya nih, gak boleh telat ya. Dengan catatan, UP-nya sudah dipakai sebesar 50% dari total UP yang diajukan. Dan apabila ada setor, maka 50% itu dihitung dari sisa UP setelah penyetoran. Jadi, kalau saya sudah ngasih list Satker di grup Forkom itu, artinya sudah harus segera dipersiapkan pengajuannya ya Bapak Ibu sekalian, sebelum jatuh tempo, seperti itu. Oh iya, pada akhir tahun anggaran, apabila masih ada sisa UP yang belum disetor, itu menjadi pengurang nilai kinerja juga loh Kak. Jadi, Satker sebaiknya perlu memastikan juga nih bahwa UP-nya sudah benar-benar nihil sampai dengan akhir tahun. Untuk selanjutnya, ada LPJ bendahara nih Kak. Mungkin ranahnya lebih ke seksi Vera ya, ke Mbak Naura kalau di Liwa gitu kan. Nah, kalau LPJ ini dihitungnya berdasarkan rasio penyampaian LPJ tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ. Kemudian yang terakhir ada indikator dispensasi SPM. Hayo lo, siapa kemarin yang dapat dispensasi? Siapa tuh ya? Aduh, siapa tuh ya? Ada deh. Dispensasi SPM ini juga masuk ke perhitungan IPA ya Bapak Ibu sekalian. Dihitungnya berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM yang melebihi batas waktu LLAT. Seperti itu. Wah, gitu ya Mbak. Banyak banget tuh tadi kesan-kesan dari Mbak Saras ya untuk para pendengar kita, terutama mitra kerja KPPN Liwa ya Mbak ya. Nah, terus berarti perlu menjadi perhatian nih bagi Bapak Ibu sekalian. Dan tadi kita sudah bahas banyak 7 aspek ya kalau saya nggak salah itu. Nah, kita review lagi nih. Tadi ada revisi DIPA, deviasi halaman 3 DIPA,
Pagu minus data kontrak, pengelolaan UPGUP, LPJ bendahara, dan dispensasi ya Mbak Saras. Jadi masih kurang 6 aspek lagi ya. Nah gimana tuh? Boleh dijelasin sama Bu Sum mungkin ya? Atau Mbak Saras lagi juga boleh sih, jadi siapa nih? Oke Mbak Rahma, namanya juga rapot ya. Banyak banget ternyata 13. Jadi makasih Mbak Saras sudah Terima kasih Mbak Saras sudah menjelaskan 7 indikatornya. Sekarang para pendengar Traskes KPP Liwa, saya teruskan ya 6 aspek berikutnya. Jadi pada aspek yang ke-8 nih ya, pada indikator yang ke-8 itu terkait penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulannya. Kalau triwulan 1 itu 15%, triwulan 2 40%, triwulan 3 60%, dan triwulan 4 yaitu 90%. Nah, kemudian yang indikator yang ke-9 mengenai penyelesaian tagihan. Dan ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPMLS kontraktual terhadap seluruh SPMLS kontraktual yang diajukan ke KPPN. Dan indikator yang ke-10 terkait capaian output. Nah ini nih, capaian output ini nih bobot paling terbesar tahun ini, tahun 2021 ya, 17%. Nah, capaian output ini harus disampaikan oleh Satker melalui OMSPAN, diisinya itu pada tanggal maksimal itu hari kerja ke-10 ya Mbak Saras ya. Dari kerja ke-10 gitu ya. Jadi Satker harus sudah melakukan isian capaian outputnya di OMSPAN pada tiap bulan berikutnya ya. Jadi jatuh temponya hari ke-10 bulan berikutnya ya Mbak Saras ya. Dan dihitung berdasarkan rasio antara total kinerja rincian output atau RO terhadap jumlah rincian output yang dikelola oleh Satker gitu ya. Dan kemudian indikator yang ke-11 gitu ya. Namanya rapot ya, panjang banget, ada sampai udah ke-11 nih. Tentunya masih setia ya mendengar Traskes KPPN Liwa. Pasti dong Bu. Oke, jadi indikator yang 11 adalah tentang retur SP2D. Nah, untuk retur SP2D ini sebenarnya jarang terjadi ya di KPPN Liwa. Alhamdulillah nih, terima kasih mitra Satker yang rekeningnya pas, tidak dormen gitu ya, namanya juga pas gitu ya. Terima kasih ke tim FO-nya KPPN Liwa nih Mbak Rahma. Tim KPPN Liwa dalam hal ini Mbak Tias nih nggak ada di sini, tapi tidak apa-apa. Nah, lain kali kita pertemukan para pendengar Traskes kita dengan Mbak Tias sebagai tim validasi rekening para Satker gitu ya, seperti itu. Jadi cara meminimalisir agar tidak terjadi retur, dipastikan nomor rekeningnya sudah benar gitu ya, masih aktif gitu ya, atau tidak. Jangan sampai rekeningnya mati disampaikan ke KPPN. Jadi jangan sampai ya, sayanglah kalau sudah ngajuin SPM-nya, terus tanda tanya kapan diproses jadi SP2D-nya nih, ternyata rekeningnya tidak aktif. Aduh, ternyata menjadi tidak sampai ke rekening, terpaksa retur gitu ya. Padahal udah cemas banget ya, SP2D-nya nggak terbit katanya. Ternyata bukan nggak terbit, retur SP2D-nya, rekeningnya tidak aktif atau salah nama gitu ya. Jangan sampai terjadi hal seperti itu ya teman-teman Satker, para pendengar setia Traskes KPPN Liwa. Indikator yang ke-12 itu terkait dengan pengembalian kesalahan SPM. Biasanya yang masuk dalam penilaian IPA itu SPM yang ditolak pada saat melakukan validasi. Jadi saat Mbak Tias melakukan upload PMRT, data PMRT ke aplikasi SPAN, itu ditolak. Kemudian menjadi kesalahan formatif. Kalau untuk kesalahan substantif, insya Allah sih sejauh ini tidak pernah ada kejadian ya. Nah, terima kasih untuk tim validasi yang sangat cepat, tanggap, akurat, sehingga tidak pernah terjadi kesalahan substantif. Semoga jangan sampai lah ya. Terus indikator yang terakhir nih ya, indikator yang ke-13 nih adalah indikator terkait rencana kasnya yang dihitung berdasarkan rasio antara renkas, rencana penarikan dana harian yang disampaikan secara tepat waktu terhadap kewajiban renkas atau RPD harian yang diajukan ke KPPN. Jadi tadi Mbak 13 indikator ya, lumayan panjang rapot kita, tapi namanya rapot, sekolah aja rapotnya panjang gitu ya, apalagi kita kerja yang harus mengelola uang, pasti rapotnya lebih panjang lagi gitu ya, seperti itu Mbak Rahma. Betul,
terima kasih Bu Sumi. Jadi bener ya Bu ya, lumayan banyak, nggak deh, banyak banget ya Bu indikatornya. Tadi sudah semua dibahas ya sama Mbak Sarah sama Bu Sumi, ke-13 indikatornya untuk masing-masing aspek. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Sumi, alhamdulillah kinerja satker kita itu sebenarnya sudah baik ya Bu ya. Alhamdulillah Mbak, mungkin ya ada 1-2 sih yang mungkin perlu peningkatan. Betul, dan semoga nanti terus meningkat. Apalagi sudah ada koordinasi yang sangat baik ya Bu ya dari seksi PDMS. Tadi kita sudah memanggil nama Mbak Tias, terus juga ada Mas Paskah ya sebenarnya Bu Sumi. Betul. Mungkin mereka juga bisa diundang di Traskes kita edisi selanjutnya kali ya Bu ya, dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Betul. Oke. Nah, setelah kita bercerita panjang lebar tentang IPA nih, sebenarnya tadi kan kita sudah disampaikan sama Bu Sumi juga ya, masih ada 1-2 satker yang mungkin mengalami kendala. Nah, jadi kendala oleh satker itu sebenarnya apa aja sih Bu yang dialami mereka? Oke. Jadi memang ada beberapa satker yang penilaian IPA-nya belum maksimal banget sih ya. Harusnya bisa dimaksimalkan mencapai target lebih dari 90, tapi mungkin ada juga yang masih terkendala, kadang masih di bawah target, dan itu menjadi PR kita juga ya Mbak Saras ya, PR kita teman-teman seksi PDMS ya, untuk meningkatkan kinerja kita juga terkait koordinasi kita ya, dan juga PR juga untuk Mas Paskah sebagai CSO KPPN Liwa gitu ya, seperti itu, bagaimana mengedukasi. Nah, sehubungan dengan adanya Monestirulan seksi PDMS, kita juga menyediakan data IPA satker yang dapat diambil dari OMSPAN atau dari Monek PA, dan kita selalu melakukan review satker mana saja sih yang nilai IPA-nya itu belum mencukupi Mbak Rahma. Jadi dari hasil review tersebut kita sampaikan kepada satker dan sekaligus menanyakan penyebab nilai IPA-nya yang belum mencukupi itu terjadinya kenapa gitu ya. Sehingga sebagian besar satker itu mengalami kendalanya itu kita review ya, kita analisa, kita evaluasi. Ternyata kebanyakan satker itu mereka nilai terendah dari 13 indikator itu dari nilai indikator revisi halaman 3 DIPA. Jadi selama ini mereka mempergunakan dananya tanpa mengukur atau tanpa memperhatikan halaman 3 DIPA gitu ya. Sedangkan target penyerapan 15% tercapai, target triwulan 1 15% tercapai, tapi mereka tidak memperhatikan deviasi halaman 3 DIPA-nya. Selama ini mereka DIPA itu dibagi langsung total, dana jebret dibagi 12 gitu ya. Jadi Pak Bu total dibagi 12, harusnya kan nggak seperti itu, sesuai dengan target aja. Triwulan 1 15%, berarti ya Januari Maret Februari Maret itu harus 15%. Jadi jangan dibagi 12 ya satker. Jadi kemungkinan besar mereka akan terjadi deviasi halaman 3 DIPA ini. Dan kendala yang lain nih Mbak Rahma, kendala yang lain ini dikarenakan proses revisi DIPA yang menggunakan aplikasi Sakti Web. Beberapa satker itu memberitahukan bahwa pengoperasian Sakti Web merupakan hal baru yang masih perlu banyak dipelajari dalam aplikasi tersebut. Ya pasti sih Mbak Rahma, karena kita baru piloting untuk Sakti Web modul anggaran ya, terkait revisi anggaran itu kemarin di akhir tahun 2020 Mbak. Jadi mereka merevisi DIPA-nya itu merevisi DIPA-nya melalui Sakti ini baru awal tahun 2021 ini. Jadi mungkin masih belum familiar ya, seperti itu. Benar-benar masih barang baru ya Bu ya? Bener itu. Jadi memang Sakti ini perlu sering diklik-klik ya Mbak Saras ya. Karena di aplikasi web. Jadi sering harus kita satker itu sering latihan gitu ya. Kita sering mempelajari hal-hal yang baru gitu ya, seperti itu. Dan juga ada beberapa satker juga itu mengalami kendalanya ini Mbak Rahma dan para pendengar Traskes KPPN Liwa. Saat peningkatan indikator kesalahan SPM. Gimana tuh? Jadi kurangnya SDM di bagian keuangan sehingga bendahara atau operator itu sedikit kewalahan untuk mengolah pengajuan SPM-nya gitu. Jadi mungkin kita maklumi ada beberapa satker yang rangkap jabatan sebagai operator juga.
juga, sebagai bendahara juga ya, kadang sebagai PPK juga, atau sebagai KPA-nya langsung gitu, seperti itu. Ada juga yang memang dirangkap juga sih ya semuanya gitu ya, seperti itu. Jadi kita saling sinergi, saling mengingatkan dengan Satker, kita membantu ya berjibaku di seksi PDMS untuk mengurangi itu ya, mengurangi kesalahan-kesalahan SPM tadi gitu ya. Itu mungkin Mbak Rahma penjelasan terkait kendala. Mungkin Mbak ada yang mau nambahkan, Mbak Saras mungkin? Oke, izin menambahkan ya Bu Su. Terkait kendala kesalahan SPM nih, sebenarnya sudah sangat diminimalisasi ya untuk penolakan SPM pada SPAN. Hanya saja ada beberapa hal yang lumayan riskan karena di tahun ini kebanyakan penolakan SPM itu terjadi karena pada saat Satker mengajukan SPM, kadang terselip nama supplier yang sudah SKPP gitu ya. Jadi supplier tersebut sudah dinonaktifkan, tapi ternyata masih dilakukan pembayaran atau Satker mungkin lupa gitu ya. Jadi pada saat dilakukan cek supplier bisa saja lolos di aplikasi cek supplier, tapi ketika diupload di SPAN nanti SPM-nya tertolak karena di aplikasi cek supplier tidak mendeteksi adanya supplier yang sudah dinonaktifkan. Atau yang terjadi baru-baru ini nih, Satker pada saat mengajukan SPM GUP nihil menggunakan rekening bendahara yang sudah dinonaktifkan. Jadi bukan pakai yang virtual account yang terbaru. Alhasil SPM-nya jadi tertolak dan itu tentunya juga berpengaruh pada nilai IPA. Alangkah baiknya sebelum mengajukan SPM dilakukan cross check terlebih dahulu ya Bapak Ibu, supaya SPM-nya tidak mengalami kendala. Seperti itu. Pentingnya cross check ya Mbak Saras. Betul sekali Kak. Nah, mungkin terakhir nih, dan mungkin pertanyaan yang paling penting dan ditunggu-tunggu oleh para pendengar Satker di wilayah kerja KPPN Liwa. Nah, kira-kira kiat-kiat apa saja sih Bu yang bisa dilakukan Satker untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IPA-nya? Monggo Bu Suni bisa disampaikan. Jadi para pendengar Taskes KPPN Liwa, untuk meningkatkan nilai IPA bagi yang belum bagus atau kurang bagus atau mungkin lebih pengen bagus lagi, tadi nilai 95 ke atas ada sangat baik ya Mbak Saras ya. Jadi untuk peningkatan nilai IPA atau mempertahankan yang sudah bagus, dari hasil analisis kami di seksi PDMS KPPN Liwa ini, kebanyakan Satker itu nilai IPA-nya jatuh di halaman 3 DIPA Mbak Rahma. Jadi untuk meningkatkan nilai capaian output pada indikator ini, meningkatkan nilai capaian IPA pada indikator halaman 3 DIPA ini, seluruh Satker yang memiliki deviasi tinggi agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggarannya dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian halaman 3 DIPA ke Kanwil di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, karena wilayah KPPN ada di Provinsi Lampung, pada triwulan berjalan gitu ya Mbak Rahma ya. Jadi tiap minggu kedua Mbak, minggu kedua tiap awal triwulan. Tapi kalau untuk tahun 2022 nanti itu jatuhnya di minggu kedua bulan Februari. Jadi harap para perencana anggaran nanti melakukan revisi administratif halaman 3 DIPA. Kita tetapkan aja revisi halaman 3 DIPA ini sesuai dengan target penyerapannya Mbak Saras. Jadi ada 15% untuk triwulan 1, 40% untuk triwulan 2, 60% untuk triwulan 3, dan 90% atau 100% untuk triwulan keempatnya. Harus disesuaikannya sesuai dengan penyerapan anggarannya. Seperti itu, jangan dibagi 12 lagi. Jadi di awal Februari nanti kami mohon para mitra Satker KPPN Liwa melakukan revisi administrasinya halaman 3 DIPA ini sesuai dengan penyerapannya. Target penyerapan 15%, 40%, 60% atau 90%. Nah, ada lagi ya indikator yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan, itu terkait pengolahan UP. Jadi tahun 2021 ini Mbak Saras ya, kita lihat ya, masih ada Satker yang telat mengajukan UP-nya meskipun sudah sudah kita reminder di Forkom dengan kita ya, selalu menyampaikan berita gitu. Masih ada beberapa Satker yang terlambat gitu ya. Jadi ini menjadi
semacam rapot kita yang sedikit turun dari tahun 2020 gitu ya. Tahun 2020 itu pelan UP-nya 100% loh Mbak Rahma dan Mbak Saras. Tahun ini kita 99%, turun 1%. Tapi meskipun 1% itu sangat berarti karena 1% itu tinggi untuk kita, nilai kita ini seperti itu. Dan juga terkait ini penyelesaian tagihan terkait kontrak ya, jangan sampai BST ini disampaikan ke KPPN tagihannya itu melebihi 17 hari kerja. Jadi diharapkan satker yang mempunyai kontrak, menyampaikan data kontraknya jangan sampai terlambat. Berapa jangka waktunya Mbak Saras dari tanda tangan kontrak untuk penyampaian data kontrak? Oke, kalau untuk kontrak itu jangka waktunya 5 hari kerja ya Bu, dihitungnya setelah tanda tangan kontrak. Betul, jadi kami harapkan agar penyampaian data kontrak maksimal setelah tanda tangan kontrak 5 hari kerja itu sudah sampai ke KPPN. Tapi jangan sore di-upload di portal nanti Sakti ya. Sekarang kita sudah tidak pakai SPM lagi, di portal Sakti nanti jangan sampai terlambat ya para pendengar Traskes atau mitra kerja KPPN Liwa gitu ya, seperti itu. Dan juga setelah tanda tangan kontrak tentunya pastinya ada tagihan ya, ada tagihan penyelesaian tagihannya itu tidak boleh lebih dari 17 hari kerja ya Mbak Saras ya. Untuk BST-nya dijadikan SPM dan ditandatangani untuk disampaikan ke KPPN. Itu tadi ya Mbak Rahma terkait tips dan triknya bahwasanya IKPA-nya biar tetap bagus atau lebih ditingkatkan lagi. Tapi kayaknya ada yang ketinggalan nih Mbak Saras, apa ya? Apa tuh Bu? Ayo diingat dulu nih. Oke. Dengar udah nungguin banget. Oh iya, kita lupa terkait bobot terbesar dari rapat kita, yaitu capaian output. Tuh. Jadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu sekalian bahwa di tahun 2021 ini bobot untuk caput itu adalah yang paling besar seperti itu ya Bu. Jadi sama juga ini, capaian output itu tuh isinya 17% itu harus karena outputnya, dana yang dikeluarkan itu harus diisi dengan target output. Realisasinya berapa? Sama, realisasinya juga sama, harus sesuai dengan penyerapan anggaran dan juga terkait halaman 3 debat tadi. Kalau penyerapannya 5%, outputnya harus diisi juga 50% Mbak Rahma. Harus sama ya? Harus sama gitu. Orang dikasih duit 15% kok outputnya di bawah 15%, rugi negara. Jadi harus Bapak Ibu mengisi capaian outputnya juga sesuai dengan realisasi yang minimal sesuai dengan realisasi. Kalau emang realisasinya sudah 15%, capaian outputnya juga minimal harus 15%. Kalau lebih nggak apa-apa, lebih bagus. Hasil itu namanya efektivitas, efisiensi anggaran. Keluar 15% dapat capaian output 20. Wah, keren banget itu satker kita gitu ya. Seperti itu. Jadi setiap pengisian output dalam OMSPAN, laporan OMSPAN itu kalau nanti pakai aplikasi Sakti ya, jadi harus sesuai dengan realisasinya minimal itu Mbak Rahma, gitu ya, seperti itu. Jadi itu tadi Mbak beberapa cara untuk meningkatkan IKPA mitra kerja kita dan tentunya pengetahuan yang baru untuk pendengar Traskes KPPN Liwa. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Kalau dari saya sih udah nggak ada pertanyaan sih Bu Sumi, dan terima kasih banyak nih kepada dan terima kasih banyak nih kepada seksi PDMS atas penjelasannya yang sudah disampaikan. Apalagi tadi juga sudah disampaikan juga ya kalau PDMS ini sudah berupaya terbaik ya Bu ya untuk membimbing satker, membantu segala kesulitan satker, dan semoga upaya dari seksi PDMS ini dapat terus dipertahankan dan membuat kinerja satker lebih baik lagi ya Bu ya di tahun berikutnya. Nah tadi meski materinya udah banyak banget nih yang disampaikan oleh Bu Sumi dan Mbak Saras, insya Allah mudah untuk dipahami para pendengar ya Bu ya. Terutama tadi tuh kiat-kiat untuk memperoleh nilai IPA yang bagus. Semoga bisa diimplementasikan, apalagi momennya pas ya Bu ya untuk mempersiapkan pelaksanaan anggaran di tahun anggaran 2022. Betul, Dik Rahma. Baik. Nah, terima kasih nih bagi para pendengar yang telah mendengarkan Traskes KPPN Liwa edisi terakhir di tahun 2021.
Semoga yang kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Terima kasih ya Bu Sumi, Mbak Sarah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali Kak Rahma dan para pendengar Taskes KPPN Liwa. Ditunggu ya Bu ya edisi selanjutnya dengan dari seksi PDMS yang lain ya Bu. Oke, siap Bu Rahma. Yuk kita tutup dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.